Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang diperkhususkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran tentang 7 cawan yang terdapat dalam kitab Wahyu. 7 cawan murka Allah adalah puncak dari penghakiman terakhir, hukuman paling berat yang pernah ditimpakan pada dunia ini. Namun penting untuk diingat, hukuman ini tidak ditujukan kepada orang percaya, melainkan kepada mereka yang secara sadar dan sengaja menolak Allah, memilih jalan kegelapan. Tahapan penghakiman, sebuah peringatan penuh dengan makna. 7 cawan ini bukan hanya serangkaian peristiwa kehancuran, melainkan sebuah narasi teologis yang mengungkapkan karakter Allah yang adil dan kudus. Cawan yang pertama, bisul sebagai konsekuensi pilihan. Malaikat pertama mencurahkan isi ke bumi, dan bisul yang berbahaya menimpa mereka dan memilih untuk mereka tanda antikris dan menyembah patungnya. Ini adalah konsekuensi dari komitmen mereka kepada Sang Antikristus, sebuah peringatan keras bagi mereka yang menolak keselamatan dari Tuhan. Syukurlah kita yang setia dan berpegang teguh pada Kristus, kita tidak akan mengalami penghukuman ini. Cawan yang kedua dan yang ketiga, keadilan yang tepat sasaran. 2 cawan berikutnya menunjukkan bagaimana keadilan Allah mulai dinyatakan dalam menghukum dosa. Cawan kedua mengubah lautan menjadi darah, memusnahkan semua kehidupan di dalamnya. Cawan ketiga melakukan hal yang sama pada sungai dan mata air. Malaikat yang bertanggung jawab atas air ini menyatakan bahwa hukuman ini adil, sebab mereka yang dihukum telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Hukuman ini adalah manifestasi dari prinsip tuayan dari apa yang ditabur, darah ditukar dengan darah. Cawan yang keempat dan yang kelima, hati yang mengeras dalam kegelapan. Malaikat keempat mencurahkan isinya ke matahari, menyebabkan panas yang dahsyat dan membakar manusia. Namun alih-alih bertobat, mereka justru menghujat Allah. Kemudian cawan yang kelima membawa kegelapan yang pekat, menyebabkan penderitaan hebat di kerajaan Antikristus. Namun lagi-lagi mereka menolak untuk bertobat. Peristiwa ini menjadi pengingat yang kuat tentang betapa kerasnya hati manusia yang telah sepenuhnya menolak kasih karunia Allah. Cawan ke-6 dan ke-7, kemenangan final di Harmagedon. Cawan ke-6 mengeringkan sungai Efrat untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja di timur untuk berkumpul. Mereka dikumpulkan oleh iblis untuk berperang di tempat yang disebut Harmagedon, sebuah pertempuran yang akan menegaskan kemenangan Allah. Cawan ke-7 dikosongkan ke angkasa, memicu kilat, gempa bumi dahsyat dan hujan es raksasa. Pada momen ini suara dari surga menyatakan sudah terlaksana, menandai akhir dari penghakiman dan awal dari kemenangan Kristus. Bahkan setelah semua penghukuman ini, mereka yang dihukum tetap tidak bertobat dan menghujat Allah. Ini bagian dari rencana ilahi untuk membalaskan darah orang-orang kudus dan para nabi. Berita tentang 7 cawan murka Allah adalah sebuah berita tentang pengharapan di balik penghakiman. Meskipun dunia akan meratapi kehancuran, surga akan bersuka cita pada akhirnya. Yesus Kristus akan kembali dalam kemuliaannya, mengalahkan Antikristus di Harmagedon dan mendirikan kerajaannya di bumi. Mari kita berpegang teguh pada janji ini. Iman kita pada keadilan Allah pasti ditegakkan. Kemenangan sejati adalah milik Kristus. Tetaplah setia, karena di tangannya lah ada jaminan kemenangan dan kehidupan kekal.